dia. Kita bisa melihat posisi sementara juga dan pesawat langsung aja mengarah dari arah keraton perbatasan Dan Mil ke arah Rimnam Village. Hangar. Ya, ini apakah kita akan ngelihat beberapa tim yang turun di titik yang berdekatan, karena kalau gue gak salah tadi lu sama OBB pas di game pertama ada 2 tim yang kayak ada yang turun di hanggar bareng, ada yang di observatory. Benar, ada yang tabrakan lah. Karena memang meskipun ini cuma dicari satu doang, tim-tim ini tuh nggak tetap mau kontes gitu di awal-awal, nggak main kayak pasif banget. Jadi mereka masih mainnya masih pengen aktif lah. Ya, benar banget ya. Dan kita lihat di sini kalau gua gak salah udah ada tim yang cukup berdekatan di pick ya kan. Di era pick ada 2 tim bener, udah ada PBM Mr. Home itu dari PBM Hunter dan juga Orion Segaris. Orion Segaris. Jadi salah. Segaris. Oke, udah ada di pick juga. Dimana sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari lootingannya dari tim PBM Hunter sendiri udah ngamanin rumah ayam dan juga rumah bolong harusnya. Dan tim Orion Segaris itu berarti bisa dibilang ada di lower ground-nya. Dan udah tembak-tembakan juga nampaknya di sini dari Bone. Sparta melawan X-Edible Pororo udah terjatuh kali ini. Bakal di-end nampaknya sama Exa, tapi bakal lihat dulu. Gak di-end, ditungguin dulu. Tunggu lihat musuhnya ada di mana. Ternyata cuma 2 orang dari X-Edible. Langsung dari belakang dan ternyata diam diri, nggak bisa kemana-mana, terjebak, nggak punya senjata, bakal di-tapping oleh Scar-nya dan langsung terjatuh gitu aja. Quinza mendapatkan poinnya dan langsung di-end dan dibalikin ke lobby. Ya mungkin mereka waktu turun dari pesawat kepisah dari teman yang lain dan sebenarnya mungkin juga mereka gak expect untuk turun di situ karena tadi lu lihat mereka benar-benar gak ada looting ya, gak bisa lawan balik. Gak bisa lawan balik, gak punya senjata juga. Dan kita bakal berpindah tempat ke tim PBM Hunter dan juga udah ketemu dengan Orion Segaris di mana seorang Mr. Home udah kena tembak gitu ya di tapping. Dan di sini Orion Segaris udah ngamanin rumah bolongnya. Satu orang udah naik ke atas tapi ini 80 juta bakal coba tapping dari kejauhan ke arah Echi yang udah bagi tugas di rumah Sultan dan juga rumah ayam. Oke, ada 1 orang yang keperangkap di dalam. Enggak keperangkap di dalam. Masih sama-sama setup building, ya. Bener. Mereka sama-sama harus berhati-hati karena memang kalau bisa lihat dari vest sama helmnya belum punya juga dan senjata yang didapat belum terlalu bagus. Ya, dan ini kalau menurut gua keputusan untuk melakukan engage dengan kayak hal yang kayak gini tuh gak worth it. Dan ini gue demen banget Orion Segaris, mereka tahu hal itu dan mereka langsung mundur. Udahlah kita cari looting aja karena lu terlalu gambling. Gak worth it juga takutnya. Ya, lu battle, lu dengan equip resource yang kayak gitu, lu benar-benar gambling gede banget. Oke, tapi di sini ada Mr. Home yang ngasih tahu vision ke teman-temannya bahwa tim dari Orion sendiri udah berpindah tempat. Jadi mereka bisa langsung kabarin dan setup balik. Ya, ini benar-benar tugas scout yang dijalankan dengan baik dari Mr. Home ya. Dan untungnya para pemain Orion itu memang benar-benar mutusin untuk gak ngeliat ke belakang lagi. Kalau enggak, dia bisa diculik langsung mati ya. Dan timingnya pas banget dari Mr. Home buat nge-spek ngeliat pemain dari Orion Segaris yang berpindah. Cuman kali ini kayaknya dari PBM Hunter juga gak mau nembak karena mereka juga gak mau setup, kayaknya bakal ngeluting lagi. Dilihat dari lootingan mereka juga resource sama-sama belum bagus. Orion begitu, PBM Hunter juga gitu. Dan kalau kita ingat juga sebenarnya mereka masih ada di 6 bawah ya. Iya, PBM Hunter ada di paling 11-12. Dan Orion juga kalau nggak salah ada di peringkat 8 atau 9. Dan emang biasanya tim-tim yang peringkatnya di bawah mereka benar-benar fokus untuk main aman dulu di awal. Dan itu bisa kita lihat tadi dari keputusan yang diambil oleh Orion dan juga PBM ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari placement point mungkin ya, kalau dibandingkan dengan kill point itu ada tim juga misalkan di Indonesia gitu yang udah contohnya juga mereka jarang banget dapat placement point di atas, cuman sering banget juara gitu. Kayak contohnya Rarki Hades, mereka kan biasanya cuma ngamanin kemen poin eliminasinya aja. Nah itu juga bisa juga sih sebenarnya buat kayak jangan terlalu takut juga di awal jadi ngamanin placement point malah akhirnya 0 poin tapi placement poinnya cuma 300 doang, jadi kayak susah juga buat naiknya. Itu bener banget, tapi kita harus ingat kalau bicara tim yang kayak gitu, apalagi kayak tadi contoh yang ngambil ada RRQ Hades, mereka udah punya jam terbang yang tinggi banget. Yes. Ya, dan itu mungkin pengalaman bermain mereka yang akhirnya bisa memberanikan diri buat ngambil keputusan kayak gitu. Tapi mungkin untuk tim kayak Orion, apalagi benar-benar di dalam 6 ronde ini cuma ada 1 tim yang dicari. Mungkin ada beberapa faktor yang makin gitu. kecil ya. Yes, benar banget. Cuma 1 tim doang, jadi mereka sekarang malah coba kayak bakal kejepit juga sama tim PBM Hunter. Kenapa ya? Melarikan ke lari ke tempat yang salah kalau gue rasa. Cuman kali ini mereka masih bisa hold sih. Kalau misalkan masih dalam zonanya, misalkan di sana ada zonanya, ya udah mereka usah kemana-mana. Hold aja dulu. Benar. Dan Limi udah naik ke atas, udah tapping juga sama Mr. Santuy. Dan di sisi lain juga ada tim 5 yang udah mulai mendengar suara tembakan dari Capital Indo Pride ternyata.
Yes, Ini. Sanzi GG ya bang. Ya, dan lu harus lihat gimana PBM mereka ngeliat nah, Kalau saya dengan sekarangnya tentunya, tapi ternyata Lim ini dia nih, karena nggak ada statusnya, jadi nggak langsung tumbang Limnya. bener banget. Kan dari jauh banget, out of range juga pastinya. Nah, ini Sanjige yang tadi ahli nembak jarak jauh ya. Pas lagi di luar zona ya. Benar. Dan Santi juga di sana Limnya bakal coba sengaja hilang lagi dan tim PBM udah mulai nge-scout satu pemainnya untuk ngelihat bahwa ada tim Capital Indoprat yang juga join to fight. Ya, dan ini tadi yang pengen gue lanjutin gimana gue demen keputusan PBM. Mereka kayak ngeliat ada dua tim, ngeliat tembakannya, ngeliat pergerakannya, mereka langsung mutusin, oke kita gak bakalan ikutan apapun itu dan kita bakalan coba untuk cari lootingan lagi. Kita harus ingat gimana lo sebut mereka di 11 dan 12 dan menurut gue keputusan yang cukup rasional untuk melakukan apa yang dilakukan oleh tim PBM ini. Tapi TWS ini kita lihat gimana dia coba untuk muterin, coba untuk mengecoh vision yang dimiliki oleh tim Orion ya. Yang tadi fokus kalau misalnya mereka tuh masih ada di depan sana. Ya, tapi kita bakal pindah dulu sementara ke arah Imbiar dan kawan-kawan. Galagar udah ngeliat tim dari Star Aussie and the Gang di mana Jack sudah terjatuh bakal dibalik end oleh seorang Black dengan Star-nya. Berhasil dipulangkan ke lobby, tinggal 3 pemain berarti ada Lock juga terjebak di pantai yang gak bisa kemana-mana. Masih ada Guos yang cukup responsif masih menghalangi tembakan dari tim Black dan kawan-kawan. PX dari Adelpos. Adelpos. Locknya coba lari lagi, taruh open field, bakal ditembak dengan sekarang dan ternyata terjatuh gitu aja. Terlalu jauh ya, mereka kebagi di pantai semua, bener-bener kayak lo bilang tadi di pinggir sungai lagi jalan, gak dapet tackle ya kan? Iya. Langsung di end. Langsung di end, gak selamanya di pantai itu santai ya. Kita lihat gimana Star 8 ini benar-benar struggling banget karena 2 dari membernya tadi udah berhasil diculik sama tim Dari Adelpos. Betul, tinggal KZ sendirian, tapi kita bakal pindah lagi ke arah Pocinak di mana ada PBM Hunter yang memilih tadi untuk mundur. Ini ada space kebuat juga sama tim PBM Hunter dan mereka tapi harus ketemu tim lagi dengan saudaranya sendiri dari PBM 5 Project. Oh iya, bener banget. Sering banget nabrak mereka dari tadi juga di game pertama kedua. Ya, tapi kalau kita lihat ada satu orang yang dikirim sama tim PBM Hunter nih untuk muter cukup jauh ya. Kita lihat apakah ini bakal berhasil. Dan santai juga. Karena kalau lo perhatiin emang tempat bertahan dari musuhnya itu emang cukup enak buat diputerin kayak gini sih. Yes, dan di saat yang sama juga ternyata tim dari Ausian The Gang berhasil dieliminasi posisi ke-12 dan Mr. Santoy udah dapat vision juga karena tim PBM 5 Project. Tapi PBM 5 Project memilih untuk mundur juga karena melihat placement point mereka yang masih ada di posisi bawah ya. Iya, bener banget. Gak mau fight. Dan kalau gue gak salah Mr. Home lagi-lagi scout yang emang sepertinya khusus dimiliki oleh tim PBM Hunter ngasih info juga kalau misalkan sepertinya musuhnya udah gak di sana dan mereka bergerak ke tempat lain ya. Yes, dan di sini juga ada tim yang ketemu dari Bon Sparta dan juga tim KMX. Dari tadi juga KMX juga bisa bertahan sampai placement di atas ya. Ya, kalau gue gak salah dia ada di 4 atau 5 besar di klasmen sementara yang jadi terakhir. cukup berbahaya sih untuk yang ada di atas. Mungkin bisa dapat buyah juga kali ini. Kalau misalkan sekali dapat buyah sih gue rasa poinnya bakal mepet banget sama peringkat pertamanya. Bener banget. Tapi kalau misalnya kita lihat lawannya sekarang Bone mereka cukup solid di rumah L dan juga ada satu yang udah mulai bergerak ke arah sana ya. Tapi mereka harus hati-hati juga sih melihat ini Operatizor juga kena headshot juga. Gila itu damage-nya dan Du ada di high ground. Yang bisa dibilang ini bisa ngasih vision juga posisi-posisi dari pemain dari Bon Sparta. Bisa jadi tugas flanking juga di mana ada Inches di sisi lain berhasil mendapatkan Lord Project, Lord Zrulai berhasil dijatuhkan. Dan masih di setup balik Dra, ada yang perang juga ternyata di sisi lain dan dari KMX dan juga Bon Sparta kali ini masih sama-sama untuk hold positionnya masing-masing. Mereka nggak mau bergegas terburu-buru juga. Ya, dan kalau misalnya kita lihat nih tim Phoenix ya berhasil ngelatain tim Roar kayaknya BSC. bareng sama BSC. Benar, udah ada danger zone juga di sana, terlalu open field, nggak ada atap, harus berhati-hati dari BSC sendiri. Dan mereka bakal berpindah tempat di mana kalau misalnya kita lihat di Kota Tua udah ada 2 tim juga di sana. Bener banget nih udah ada danger zone, harusnya mereka coba untuk turun cari. Sekarang danger zone itu lu apa namanya gak ini ya, gak selalu langsung mati ya. Karena kalau misalkan nggak kena semua, kalau misalkan kena semua udah rata. Tapi kan kalau misalkan satu semua kena gitu ya. Kalau ini bener juga. Yes, dan kita bakal pindah ke Mars Electric di mana ternyata ini moving dari PBM Hunter cukup cepat ya. Mereka sekarang udah sampai lagi di arah Mars Electric. Benar-benar cepat banget pergerakan. Cuman kalau misalnya kita lihat dari map sendiri, zona ternyata jauh banget mental dari antara PBM Hunter. Dan mereka harus ngeratain dulu tim dari Adelpos. Kalau enggak mereka bakal kena setup balik. Dan kayaknya mereka kabur kemanapun tuh mereka kan selalu ketemu tim di situ ya. Oh, ini langsung dimajuin tapi nih lihat nih mereka udah bosen kabur ya kan. Udah bosan kabur juga di mana Flow juga udah ngasih
pressure ke arah tim PBM Hunter. Eci udah pakai medikasi dulu nampaknya. Karena darahnya udah berkurang dan Mr. Santuy juga udah bagi tugas. Cuman kali ini bagi tugasnya benar-benar rata banget untuk bagi visionnya untuk ngejepit tim dari Adelpos bergerak. Cuma bisa dibalikin kalau mereka salah satu pemain dari PBM Hunter terjatuh. Ya itu dia, ini high risk high reward yang pengen dilakukan oleh PBM Hunter. Tergantung gimana mereka call untuk maju barengnya. Nah, gua sih. betul. Karena kalau misalnya kita lihat juga dari tim Adelpos juga ada yang bagi tugas satu orang. Ini 3-1 berarti dari Adelpos. Eci-nya gak punya medkit gue rasa, karena dari tadi darahnya segitu aja, gak bisa nge-heal dulu. Dan Mr. Santuy udah mulai ke spot nampaknya sama Gallagher. Di selain Born Sparta berhasil menjatuhkan pemain dari XA Devil, nampaknya tinggal satu pemain lagi Juragan. Juragan bos. Juragan bos bakal coba untuk dihajar juga karena masih berlindung di balik pohon. Dengan XM8 dan juga Lord Sense selain berhasil mendapatkan satu pemain dari Phoenix Legends, tapi ternyata Lord Project berhasil dieliminasi di posisi 11. Juragan bakal dihajar, dimajuin Juragan, bakal tembak lagi, setengah darah hilang dan masih bisa melarikan diri ke open field. Dan kita lihat XA Devil masih bisa bertahan karena ada Too Easy For Me yang bakal coba nge-flanking. Langsung di jump shot aja, gak kedengeran, dibalikin aja. Dan ternyata XA Devil berhasil tereliminasi di posisi ke-10. Sesuai namanya, Too Easy For Me, terlalu mudah untuk gua ya kan. Juragan dimajuin rata bos. Nah ini nih yang jadi bahaya untuk kedua tim yang ada di luar zona, karena mereka harus bertarung di saat zona lagi bergerak. Dan tim Adelpos ini agak kesulitan juga pastinya, dan mereka memilih untuk gak berbenturan dengan tim dari PBM Hunter. Bener banget, sekalipun emang di zona-zona awal ini belum terlalu sakit ya. Damage yang diterima, tapi tetap aja bahaya banget. Tapi lu perhatiin gimana tim PBM manfaatin momentum dari para pemain dari Adelpos ini lari untuk nembakin mereka, sekalipun belum ada hasil yang maksimal yang didapetin oleh tim PBM ya. Bahkan di belakang masih ada Mr. Home juga yang masih menahan zona juga untuk nembakin tim dari Adelpos yang mulai bergerak masuk dalam zona. Karena dari Adelpos sendiri memang gak mau perang, mereka pikir kayak kita bakal pindah tempat aja, kita ngamanin zona dulu. Bener banget nih, Holmes ini udah kayak orang debus ya. Lihat yang lain udah lari kan ke dalam, dia kayak ini masih belum ada apa-apanya buat gue nih. Dia juga pede banget sama individu skillnya karena sering sendirian juga ya kan. Bener, mungkin dari semua pemain PBM Hunter tuh dia yang paling licin ya. The Real Hunter. Iya, The Real Hunter. The Real Hunter ya. Iya. Mr. Home. Benar-benar luar biasa nih. Oke, di sini juga kita lihat udah ada penumpukan di mana Orion Segaris juga bakal ngejambut tim dari Adelpos yang udah masuk, tapi ternyata PBM Hunter dihajar sama tim dari Orion Segaris. Orion Segaris lagi-lagi ketemu. Lagi-lagi ketemu nih. Jodoh tuh gak kemana sih. Jadi kayak lu kemanapun lu pergi pasti ketemu lagi. Dan Orion benar-benar gak gerak loh. Dari tadi di sini dia. Iya. Dia dari tadi di sini sama yang TWS tadi ya. TWS juga udah pergi tuh di sebelah sana nomor 5 TWS-nya. Dan kita lihat ada dua tim, ada tim dari Adelpos sama tim PBM Hunter yang udah terlihat sama tim dari Orion Segaris. Ini luar biasa banget sih, kayak si PBM-nya udah kemana-mana, balik lagi ke sini ya kan. Terus mereka ngebawa teman sekarang Adelpos, terus TWS-nya masih nunggu di sana. Ini bakal jadi menurut gue ya, dari semua ini tim TWS yang nunggu paling masuk ke dalam zona tuh yang posisinya paling menguntungkan sih. Pastinya, karena mereka misalkan dimanfaatkan dengan ini tiga tim yang lagi perang nih, tiba-tiba tim satunya udah lolos masuk, udah ada TWS nungguin. Benar banget. Tinggal kayak metik buah aja gitu. Bener juga ya? Iya. Mereka tuh kayak tinggal panen bener ya. Dan di sini kita lihat OG juga bisa mendapatkan Dra dari Phoenix Legends. So, gue rasa Phoenix Legends udah mulai banyak juga karena tadi perang sama Lord Project. Dan udah ada perpindahan tempat juga tadi kalau kita lihat, dan di sini Orion Segaris sudah mulai terlihat pergerakan dari tim Adelpos dan udah ditembak juga sama TWS. Ini benar-benar dead end sih dari Orion Segaris. Bener banget. Dan selain OG-nya bisa dijatuhkan juga dari PBM5 Project. Kita lihat Moon will be next target, udah jatuh juga dengan R18 atau Juji. Dan masih ada Riven di atas yang masih untuk melarikan diri. Cabut dulu lompat, salah mukul. Ada Ghost yang cukup responsif dan Riven Pay harus membayar nampaknya cuma 3 pemain, tinggal 1 orang sekarang, dan Riven berhasil ditumbangkan. Phoenix Legends harus puas di posisi ke-9. Bener banget, yang tadinya ada di peringkat 2 di game sebelumnya ya. Dan ini menurut gue satu modal bagus untuk PBM 5 Project, terutama kalau gue gak salah mereka ini ada di peringkat 12 sekarang. Buat ngejar, tapi sekarang kita lihat ada Born Sparta Too Easy For Me yang gak Too Easy For Me lagi. Harus ditumbangkan dengan Du dari KMX. Dan Du juga bakal dihajar balik oleh seorang Zoro, SM8 masih miss senjata tembakannya. Chico juga udah mulai bergerak karena zona udah mulai menutup. Kayak sekali lagi Exa bakal berjumpa sama Zoro. 3 orang harus cepat-cepat pindah ke dalam zona dulu karena udah ada tim 1 juga yang nungguin. Dari sisi lain udah defensif juga bakal di tapping lagi dari BSC Academy. Sekali lagi bakal mendapatkan 2 tim sekaligus kali ini. Dimana cuma ada 1 tim yang udah ada di dalam zona kali ini.
Benar-benar nih 8 tim ini pertarungan luar zona yang sering banget terjadi. Adelpos sudah tereliminasi. Yes, Bone Sparta juga menyusul. Ini enak banget buat tim dari Iya. PBM 5 Project yang udah ada di dalam zona duluan. Sedangkan PBM Hunter agak kesulitan karena udah mulai kritis karena Chico bakal mulai bergerak. Di depan udah ada PBM Hunter yang bakal siap-siap menyambut Chico. Oke. KMX. PBM tapi Hunter ternyata berhasil diratakan. Udah mutarin kota akhirnya masih bisa diratain juga. Benar banget. Dan di sini ada PBM 5 Project yang bertahan cari peruntungan. Siapa tahu mereka bisa buya dan ini ngebuktiin lagi satu hal yang lu bilang, ada kejutan di Free Fire ya. Bisa ngedongkrak tim yang ada di bawah Bener juga. banget. Bener. Dan tinggal 3 pemain juga, tapi sayangnya dari PBM 5 Project sendiri. Cuman TWS juga udah masuk ke dalam zona. Sedangkan tim 9 atau Orion Segaris agak kesulitan, tinggal sisa 1 ternyata bang. Bener banget, satu orang tapi dia masih bisa bertahan. Kita jangan pernah remehin non-survivor di Free Fire sebagai salah satu kejutan mungkin, dan ada satu tim lagi tereliminasi. Iya, KMX tinggal 4 yang tersisa kali ini. BSC Academy masih komitmen dan konsisten juga pastinya ada di top 4 atau top 3 kali ini. PBM 5 Project masih nempatin tim BSC kali ini dan dibalikin gitu aja. Inces berhasil ditumbangkan. Di knockdown bakal coba solo up kah, tapi ternyata zona juga udah mulai menutup sekali lagi. Dimana Bro DZ dengan Bro Z coba mendapatkan hero. Dan ternyata hero masih bisa menyelamatkan dirinya. Orion Segaris juga tereliminasi. Di posisi keempat, hero cukup kritis dari tapi masih bisa mengamankan 3 besar kali ini. Bener banget, masih ada 3 orang dari PBM 5 Project. Oke. Ditambahin dari berapa arah sekaligus kayaknya. Wow, di sini Capital Indo Pride dapat zona, dapat Ini high orang ground. ya, udah dapat zona, dapat high ground. Dan kalau kita lihat tim BSC Akademinya sisa 1 orang, mereka coba untuk masuk ke dalam dan Harus reeliminasi pakai hero, tapi kan masih punya 1 lagi yang ada di luar zona. oh iya, benar banget, masih Yes. ada 1 lagi yang di luar zona. Sedangkan dia ada di 3 besar sih. Setidaknya dia, dan itu lagi-lagi bikin dia konsisten untuk tetap ada di top 3 di pot A kali ini ya. Betul, tapi kalau misalnya kita lihat di sini keuntungan banget buat tim Capital Indo Pride karena mereka dapat high ground, mereka dapat zonanya dan mereka punya Sanzi GG juga. Gila nih, gue entah kenapa gue punya sedikit ekspektasi terhadap Azhar. BSC Azhar nih ya kan. Mungkin memanfaatkan pergerakan dari PBM yang mau gak mau nyamperin TWS di high ground, dia bisa masuk belakangan sambil bergerak dempet banget sama zona, dan mungkin ini yang bakal terjadi, kita gak tahu. Oke, bakal perang dulu sama Capital Indo Pride dan juga tim dari PBM 5 Project. Di mana ternyata Azhar mulai bergerak perlahan tanpa spasi juga, dan Brian bakal coba tembak dari atas. Sanzi GG masih mengamankan Sutet juga dengan shotgun ya. Seorang Brian bakal ngeras ke depan, kena headshot gitu aja. Zona udah mulai menutup, mulai ganas juga, tapi kita lihat Azhar berhasil dari belakang. Apakah ada clutch play dari seorang Azhar dari BSC Academy? Azhar dapat granat 3 orang sekaligus dan clutch play. Ini dia Azhar, ini dia bakal coba cari 1 pemain lagi, tinggal 19 SP tersisa. Dan Azhar buya sendiri, clutch play yang nice banget dari BSC Academy. Azhar 1 orang ngeratain 6 orang di zona terakhir BSC Azhar. What a play! Perkataan adalah doa bang. Tadi bener-bener Azhar ternyata melakukan hal yang udah diekspektasikan oleh seorang tumbuhan malas. Dan dia benar-benar manfaatin momennya tuh, kayak lu lihat kan di map kecil tadi, perlahan banget. Si siapa Azharnya itu emang kalau misalnya kita lihat lingkarannya itu dia lebih jauh kan daripada si PBM 5 Project sama tim dari sama TWS. TWS benar.